atau hamba Tuhan sih? Maka dia berkata nih di Yohanes 13 nomor 16, sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya atau utusan dari yang mengutusnya. Jadi dari jawaban Yesus ini, apakah saya bilang indah Yesus kau harus Tuhan begitu? Jadi di sini yang dipercayakan saya atau Yesus, saya atau penulis gospel yang dipercayakan. Jadi inilah sebabnya saya bilang dalam ranah edukasi kita menggunakan teks supaya jangan kita melantur ke sana ke sini. Kemudian seterusnya. Pak Pendeta, sebentar. Ya sebentar, belum kelar Bang, sebentar. Satu hal sebenarnya yang menarik ya Pak Pendeta, kita harus terima konsekuensi yang logis, yang nyata dan fakta bahwa daripada semua para nabi yang bermukjizat, bernubuat, termasuk juga Melkisedek, yang juga dilahirkan tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa sentuhan seseorang, tidak dijadikan Tuhan. Karena kemudian hanya Yesus yang dituhankan oleh orang Kristen dari Yunani. Ini untuk membuat subjek ini, manusia ini, sosok ini untuk diimani sebagai Tuhan yang tidak berdasarkan ajaran-ajaran para nabi. Karena di sini sekaligus menjawab, kalau tadi disinggung siapa yang percaya, siapa yang beriman. Kawan, saya kasih tahu Anda. Kalau diukur keimanan kita untuk Tuhan dan lalu percaya kepada Yesus, saya kasih tahu Anda ya, saya Al-Hidayah lebih percaya, lebih beriman kepada Yesus. Anda bagaimana? Karena kata Yesus, yang percaya kepada dia itu harus melakukan pekerjaannya. Yohanes 14 nomor 12. Anda apa yang Anda lakukan? Hanya ke gereja, hanya menuhankan dia. Yesus, pekerjaannya apa? Mengajarkan dua hal yang paling utama. Pertama, Tuhan itu asa yang dikasihi. Kedua, mengenal Allah satu-satunya yang benar. Kamu bagaimana? Mengenal Tritunggal, mengenal Trinitas, ke gereja pula. Bahkan Anda dengan tanpa sadarnya melakukan apa yang disampaikan oleh Paulus, dan ini yang semua yang kalian sedang utarakan sekarang, sedang lakukan sekarang. Makan babi, 1 Korintus 10:25. Tidak sunat, Galatia 5 nomor 2, 1 Korintus 7 nomor 19. Menuhankan Yesus, Roma 10 nomor 9, Roma 14 nomor 9. Yang mana konotasinya si Paulus ini, Santa Paulus ini tidak pernah mendapat sesuatu perintah dan amanat daripada Yesus. Nah, tujuan kita di sini untuk mengedukasi, mudah-mudahan netizen, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini ada satu orang lagi mualaf ya di Kemalsi Blokir Permanen. Inilah bukti bahwa Islam itu ada di mana-mana dan kita hanya menyampaikan kepada orang-orang yang berfikir. Allahu alam, silakan Uni dilanjut sama Santo Sidik atau Kang Danto dan Natalia, silakan. Ya, dijawab dulu. Iya. Bentar, tadi Bang Anggur belum ngomong apa-apa loh itu Bang Anggur. Saya tanggapi sebentar. Panjangan dari Al-Hidayah saya harus tanggapi supaya tidak lupa gitu, supaya tidak tercecer. Gitu kan? Iya, Oke. Tadi sudah saya dalam omongan saya tadi dari awal, kita tidak pernah menyangkali bahwa Yesus yang telah berkenosis menjadi manusia, mengosongkan diri menjadi manusia itu, dia pun berstatus sebagai hamba, ya. Karena dia telah berkenosis menjadi manusia, menjadi daging, ya. Kemudian, kalau Anda percaya perkataan bahwa dia itu adalah hamba, Anda pun harus percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, ini perkataan Petrus sebelum Paulus bertobat, ya, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke? Pengertian Tuhan di sini adalah kurios, Tuhan. Ketika dia mengatakan segala kuasa di surga di bumi telah diberikan kepadanya, maka dia dipertuhankan, sanjung. Oke, kemudian soal makan babi. Aduh, saya mau katakan ya, urutan pertama yang nggak boleh dimakan dalam Taurat itu adalah unta. Ya, mohon maaf, Nabi kalian makan unta nggak? Mohon maaf, kencingnya pun diminum. Itu sebenarnya sudah melanggar hukum Taurat. Bukan cuma babi bro, unta pun tidak boleh dimakan kalau berdasarkan Taurat. Soal sunat, aduh, mohon maaf, tadi sudah saya jelaskan. Taurat itu hanya diperuntukkan untuk bagi bangsa Israel. Tuhan dalam perjanjian lama itu hanya untuk bangsa Israel. Di luar Israel itu dianggap dalam tanda kutip kafir, gitu loh. Ya, jadi orang Israel disebut sebagai umat pilihan Allah karena garis DNA Abraham, Ishak dan Yakub.
Di luar itu dianggap kafir. Nah, kehadiran Yesus Kristus itu untuk membuka pintu di mana orang-orang non-Yahudi bisa disebut terhisap menjadi umat pilihan Allah, bukan melalui garis DNA Abraham, Ishak, Yakub, tapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang terjadi di dalam kitab Matius tentang bagaimana Yesus bertemu dengan wanita Kanaan dan Yesus mencobai imannya. Dikatakan, aku hanya diutus untuk Bani Israel, tapi kemudian orang ini ngotot terus-menerus, akhirnya anaknya menjadi sembuh dan Yesus katakan, besar imanmu, jadilah menurut imanmu. Orang-orang di luar Israel bisa disebut sebagai umat pilihan Allah, berstatus sama seperti Israel karena beriman kepada Yesus Kristus. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang iman Kristen, kita tidak bicara parsial, kita bicara secara kompleks gitu loh. Secara apa namanya ya? Berdasarkan apa yang Alkitab katakan, ya. Nah, ketika Yesus turun di tengah-tengah bangsa Israel, otomatis dia sedang berbicara untuk menggenapi hukum Taurat di dalam dirinya. Ya. Tetapi penolakan bangsa Israel terhadap dirinya membuka pintu peluang bagi bangsa-bangsa lain, dan keputusan rasul-rasul di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul, orang non-Yahudi tidak dibebankan aturan-aturan sebagaimana yang diharuskan kepada orang Yahudi. Tapi hanya 4 ini saja yang tidak boleh, yaitu pertama, tidak boleh makan darah. Kedua, tidak boleh makan binatang yang mati darah tertahan. Ketiga, tidak boleh makan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan yang keempat, jauhilah percabulan. Ini keputusan Roh Kudus dan rasul-rasul di Yerusalem untuk orang non-Yahudi. Makanya kenapa Paulus ketika dia menginjil, dia tidak menekankan soal sunat secara lahiriah, karena itu memang hanya untuk bangsa Israel. Sunat ini bukan cuma sekedar bersih-bersih. Pak Pendeta, saya tanggapi sebentar karena saya mau keluar ini, ada panggilan di luar. Saya mau keluar, jadi saya tanggapi sebentar ya. Sebentar aja izinnya. Karena ini terkait dengan dijawab apa yang saya bilang. Begini Pak Pendeta ya, dalam ranah edukasi, Anda yang mewakili Kristen ya, saya minta sama teman-teman Kristen, kalau naik di Kumal, gunalah data, guna ayat, jangan guna dogma gereja. Seperti kami, alhamdulillah, karena kebetulan Islam itu tidak yang namanya doktrin dan dogma, maka kami sesuaikan dengan apa yang difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Jangan campurkan yang hak dan yang batil, yang juga dikatakan dalam Imat 19:19, jangan dikawini 2 benih, jangan ditaburi ladangmu dengan 2 benih, terbuat dari 2 bahan. Yang juga kata Yesus dalam Matius 6:24, jangan mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, maka itu yang saya pakai. Ingat Pak Pendeta, babi ini kenapa haram? Karena diulang-ulang oleh para nabi. Contoh, dalam Ulangan 14:8, Imamat 11 nomor 7, jangan makan babi, haram itu bagimu. Demikian juga, kenapa Yesus memilih babi untuk di tempat dimasuki Roh Kudus? Unta juga. Roh jahat di dalam... Sebentar. Saya paham apa perasaan Anda, tapi sebentar lah. Kami juga dari tadi mau menyanggah Anda tentang Bible, tapi tidak apa-apa, karena ini ranah edukasi. Kenapa si Yesus memilih babi tempat untuk dimasuki roh jahat? Di dalam Markus 3 nomor 15 itu. Karena memang babi itu diharamkan. Di dalam Yesaya 66 nomor 17, memasuki bait Allah itu yang pemakan babi dan tidak sunat itu tidak boleh. Nah, diulangi oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3. Jadi Tuhan semesta alam yang berfirman kepada Musa, kepada Yesus, kepada Rasulullah itu adalah Tuhan yang sama. Yang kemudian didiskusikan sekarang ini karena di dalam tanggapan Anda, keimanan Anda, dia menjadi manusia diberanakan. Sementara ini di Bible juga dikatakan hal yang demikian. Padahal, kalau tentang terkait dengan unta, ingat Bung, di dalam surah Yunus 47, Allah berfirman, bagi tiap-tiap kaum, Allah menurunkan seorang Rasul kepada mereka dan diberi ketetapan. Ketetapan kepada Nabi Musa, kepada Bani Israel, babi, unta, kelinci, apa semua itu kan haram. Tetapi kenapa di dalam Al-Quran tiada kemudian haram bagimu unta? Karena sudah direferensikan oleh Allah di dalam Al-Baqarah 79 bahwa kitab yang Anda bilang kitab sekarang ini telah dikarang oleh manusia, ditulis oleh tangan-tangan manusia, diubah-ubahlah kehendak-kehendak manusia sehingga kamu bilang kamu bukan orang Yahudi dan tidak sunat. Padahal itu konotasi ajaran sepenuhnya daripada para nabi yang tidak boleh dihilangkan oleh manusia. Sebab itulah Yesus menegaskan itu dalam Markus 16 nomor 17, Lukas 16:17. Tidak boleh hilang satu titik sebelum kiamat gitu loh. Oke, selanjutnya yang kamu bilang berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab, Bung. Saya ini kalau memang Kristen ini berdasarkan apa yang ditulis di dalam Alkitab Anda ya. Percayalah.
segelumpuk Alkitab itu turun dari langit itu. Satu tumpuk itu turun dari kepercayaan kamu dari Tuhan. Tidak pernah Yesus itu menjadi Tuhan. Jadi kalau dasar kamu adalah Alkitab, maka percayalah, tidak akan ada dialog kita. Karena di dalam Alkitab itu, Yesus itu adalah utusan Tuhan yang diutus kepada Bani Israel, menyampaikan kepada Israel bahwa Tuhan itu asa, jaminan hidup yang kekal kalau masuk surga, mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar. Bukan berinkarnasi menjadi daging, bukan kamu tidak paham Tritunggal, bukan kamu tidak paham Trinitas, karena itu ajaran di luar daripada Yesus. Sebab itulah ada namanya doktrin, dogma gereja. Ya, jadi ingat Pak Pendeta, berdasarkan Alkitab, jangan memakai dogma kalau di sini. Saya tanggapi. Allahualam. Anda sebutkan tadi itu sudah kami diskusikan dari awal-awal. Tapi kalau tadi Anda memaksakan bahwa tidak boleh dirubah, nah tadi Anda sendiri sudah mengatakan bahwa unta sudah dirubah gitu kan, yang tadinya nggak boleh dimakan, tapi ketika Quran muncul kan artinya jadi boleh dimakan, kan sudah berubah berarti kan. Nah, tapi kalau saya berdasarkan kepada surat Al-Ankabut ayat 27, di situ ditegaskan bahwa garis kenabian itu hanya dari suku dari Ishak dan Yakub, bukan dari Adnan, nenek moyang suku Quraisy yang melahirkan Muhammad. Jelas sekali, kami tidak mengakui Muhammad itu sebagai nabi karena dalam Quran sendiri tidak ada satupun titik yang menunjukkan Adnan, nenek moyang suku Quraisy yang dari mana Muhammad berasal, itu mewarisi garis kenabian. Tidak ada nama Adnan dalam Quran, ya. Tetapi bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia itu nabi? Surat Al-Ankabut ayat 27 mengatakan garis kenabian itu hanya dari Ishak dan Yakub. Yakub memiliki 12 suku, mempunyai 12 anak laki-laki yang menjadi 12 suku Israel. Dari situ kita lihat faktanya banyak nabi-nabi muncul di situ. Di mana ditulis Adnan mewarisi garis kenabian dari Ismail? Enggak ada gitu. Ya, dalam Quran tidak ada. Bahkan ketika Muhammad turun dari, katanya keluar dari Gua Hira, dari Gua Hiro, ya. Siapa sosok Allah? Mana bukti Allah pernah menyatakan eksistensinya di tengah-tengah bangsa Arab di zaman Muhammad hidup? Tidak ada. Kisah-kisah kemujizatan Muhammad itu baru muncul 200 tahun setelah Muhammad meninggal. 200 tahun loh, bukan 200 hari, 200 tahun. Jadi bagaimana Allah itu bisa dieksistensikan dalam kehadirannya ya? Bisa ditunjukkan di tengah-tengah bangsa Arab? Tidak ada. Selain klaim-klaim Allah yang menurunkan hujan, yang melakukan ini, tapi tidak terbukti itu. Kalau dia tidak mewarisi garis kenabian, bagaimana Anda bisa percaya itu wahyu? Oke, langsung ini dulu ya. Silakan. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makan onta. Taurat hanya untuk Bani Israel. Yesus adalah hamba dan Tuhan. Garis kenabian. Mana Allah buktikan eksistensinya? 200 tahun kisah Nabi Muhammad. Bukti klaim Tuhan. Salah satu dulu. Cepat-cepat, singkat, padat saja. Makan onta dihalalkan. Ingat ya, yang dihalalkan itu makan onta dikarenakan kami ada dasarnya. Siapa yang mengajarkan Nabi Muhammad? Jadi bukan Al-Quran dirubah loh. Pertama di Al-Quran diharamkan onta, nggak ada kayak gitu ceritanya ya, nggak ada. Nah tapi kalau syariat antara Bani Israel dengan berbeda dengan kami, iya betul. Karena onta ini adalah makanan yang diharamkan kepada Yakub karena hukuman terhadap Yakub. Jadi ada yang mutlak haram yang nggak akan pernah berubah. Emang nggak boleh dimakan, itu nggak akan berubah. Tuhan tuh nggak pelin-pelan begitu. Tapi misalnya ada temporer ya, seperti hukuman. Oh, Rifa tidak boleh keluar rumah hari ini. Bukan berarti Rifa selama-lamanya nggak boleh keluar rumah ya. Tapi Rifa akan keluar rumah suatu saat nanti. Ya, jadi tolong ya. Nabi Isa sendiri itu hadir untuk menghalalkan sebagian makanan. Itu ada di Al-Quran. By the way, kalau kami memakan onta, ada dalilnya dari Nabi Muhammad dan dibolehkan. Kalian membatalkan hukum Torah itu siapa yang ngajarin? Paulus, bukan Yesus. Ya, bahkan kalian nih lagi pernyataan ngaco satu lagi ya. Taurat hanya untuk Bani Israel. Iya, oke, terima ya. Gejana yo. Kalau memang Taurat itu untuk Bani Israel, ngapain kalian oten yang bukan Bani Israel kok terbebas dari hukum kutuk Taurat? Kok kalian yang ditanggung? Kok kalian yang ditanggung Yesus? Yesus itu mati untuk menebus kutuk hukum Torah. Lalu siapa kalian? Nggak pernah pegang Taurat, tiba-tiba kalian ditanggung dari kutuk hukum Torah. Siapa kalian? Anak siapa kalian ini? Ngeri ya. Yesus adalah hamba, tapi dia adalah Tuhan. Sekalian aja bapak adalah mama adalah anak, ayam adalah bebek. Sekalian aja udah acak-acak logika manusia, udah acak-acak sudah ya. Majikan pernyataan
istri ternyata adalah suami, anakku ternyata Bentar, masih 2 menit. mertuaku ternyata adalah menantuku. Udah sekalian aja acak-acak logika. Sedikit dulu, sabar dong. Mana Allah buktikan eksistensinya? Allah buktikan eksistensinya, nggak perlu nongol berkelamin jadi manusia dong Pak Yohanes. Nggak perlu. Penyembah Tuhan mantan mayat diam dulu. 2 menit lagi Pak Penyembah Yohanes. Tuhan mantan mayat diam dulu. Kamu ngomong kami diam. Penyembah Tuhan mantan mayat diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Gantian kan. Penyembah Tuhan mantan mayat diam dulu. Pak Yohanes, sebentar 2 menit. Pak Yohanes penyembah Tuhan mantan mayat diam dulu. Penyembah roh diam dulu. Sebentar, gantian Pak Pendeta. Sabar. Saya tidak rasa kondusif dengan Uni Rifan. Penyembah roh diam dulu. Hantu 2 menit suci lagi, diam dulu. Pak. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Santai 2 menit lagi Pak. Satu lagi ya, mana bukti Allah tuh tunjukkan eksistensinya? Nggak ada. Zaman dahulu itu Tuhan tunjukkan eksistensinya muncul, tara, gue Tuhan nggak ada kecuali pagan Yunani, pagan Romawi. Iya, Tuhannya muncul berkelamin. Penyembah Tuhan mayat mantan mayat diam dulu. Gantian kau ngomong. Enggak. Saya Penyembah Tuhan mantan mayat diam 2 menit dulu. lagi. Bapak kita Bapak ngomong kita Kejang-kejang diam. kamu menghujat kejang-kejang kamu di sini bawa data, nggak bawa data kau ngomong serampangan kau. caranya tidak Penyembah Tuhan mantan mayat kau diam dulu. Lukas 24 Tuhanmu itu mayat diam dulu. Penyembah Tuhan roh diam dulu. Roh itu tahu hantu. Penyembah Tuhan mantan mayat satu-satunya penyembah Tuhan mantan mayat Kristen. Penyembah Tuhan Yesus mati kan? Apa kau jawab? Tuhan itu mati. penyembah batu diam kau. Mana? Yesaya 26 nomor 4. Dengarkan, tidak ada di dalam Al-Quran bahwasannya Allah itu batu. Yesaya 26 nomor 4. Tuhan gunung batu yang kekal. Nangis kau. Yesus batu yang dibuang. Apa kau? Yesus batu yang dibuang. Sekarang saya tanya, waktu Yesus jadi mayat, Tuhan atau bukan Tuhan? Kau jawab. Waktu Yesus jadi mayat, Tuhan atau bukan Tuhan? Kamu bisanya menghujat kamu. Makanya kamu diam mulutmu. Gantian dulu makanya. Wahyu 5 nomor 6 mau lari kemana kau? Wahyu 5 nomor 6 Tuhan bermata 7 bertanduk 7. Yang bertanduk Wahyu 12 nomor 3 adalah naga. Naga itu Wahyu 12 nomor 9 adalah iblis. Tuhanmu iblis telan itu. Diam kau. Diam kau, Gepeng. Udah diam kau, Santo. Penyembah batu kau. Saya pengajar pendeta. Saya pengajar para pendeta ini waktunya udah. Itu bagus. Penyembah Tuhan mantan mayat kau diam. Kamu diam gantian. Penyembah Tuhan mayat buka lagi mute-nya. Penyembah Tuhan mantan mayat. Jinmu itu penakut kau. Jinmu itu Tuhanmu itu roh. Baca bahasa Yunani apa roh? Baca bahasa Yunani roh itu apa? Hantu. Lukas 24 turun sana. Lukas 24 nomor 37 baca. Baca. Turun tanya penghujat kau turun. Tuhannya mantan mayat turun. Enggak ada kami menyembah Tuhan mantan mayat. Turun saya pendeta. Turun. Turun. Penyembah mantan mayat turun. Penyembah Tuhan mantan mayat. Lukas 24 nomor 3 ketawa nangis kau. Aduh, tadi kau dulu udah ngomong panas dia. Dia panas. Sedikit lagi. Ini ada juga sih. Ada istilah yang disebut sebagai postulat, aksioma, kebenaran yang tidak perlu bukti. Kita tahu tuh kalau saat ini kita tahu yang namanya hamba itu punya tuan atau punya majikan. Logika manusia itu tahu, saya rasa nggak perlu dijelasin lagi ya, bahwa hamba dengan majikan itu berbeda. Kecuali teman-teman Kristen seperti Pak Yohanes ini punya keilmuan atau punya kaidah keilmuan yang memang sudah diakui secara umum bahwa hamba itu adalah Tuhan dalam makna sebagai apa? Boleh, nggak apa-apa. Namanya kita berbagi ilmu. Tapi kalau mengacak-acak logika manusia, saya sebagai orang yang mencintai ilmu dan belajar, saya tidak terima gitu. Tidak ada kaitannya dengan agama sebenarnya. Yang saya sampaikan tadi tidak ada kaitan dengan agama. Ketika anak dikatakan bapak, dikatakan hamba sebagai adalah Tuhan, Tuhan dan manusia disamakan, bebek sama ayam nggak bisa bedain. Terus
mau kemana peradaban ini kita bawa? Peradaban dunia ini mau kemana dibawa gitu loh. Jadi tolonglah, itu ada disebut ontologis atau ilmu hakikat, dimana kita harus menjelaskan sesuatu yang benar tentang sesuatu itu. Ketika dia adalah Tuhan, ya sudah, jangan dikhianati, jangan diperkodok lagi bahasanya itu. Kita secara konsensus di Indonesia ini sepakat bahwa kata Tuhan itu kita sematkan kepada pencipta yang tidak diciptakan atau yang disembah. Oke. Kalau kalian Tuhannya adalah Yesus, tidak apa-apa. Tapi apakah Yesus itu Tuhan yang maknanya pencipta yang tidak diciptakan? Nah, ini baru kita uji. Jadi ketika saya membawa ranah yang non agama di sini, saya sedang mencoba untuk menolak pembodohan, ya. Karena saya adalah orang yang belajar mencintai ilmu, diajarkan di fakultas begini, kok tiba-tiba ada orang bicara pengajarannya menyesatkan ini. Kok logikanya kok kacau balau gini? Hamba adalah Tuhan, pada saat bersamaan sekalian aja bapakku adalah anakku, istriku ternyata adalah anakku. Entahlah ya. Tahu lagi saya, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi sama Pak Budede sama Mbak Natali enak. Ketemu Bang Al Hidayat sama Uni panasan. Karena apa ya? Saya tuh nggak sesabar Mbak Natali gitu. Bagi saya tuh kalau ada yang mengobok-obok logika manusia tuh harus dimusnahkan dari peradaban, tau nggak? Iya, dia shock soalnya tadi kan narasi Uni kan menampar banget gitu ya, bebek jadi ayam gitu, bebek sama dengan ayam. Iya. Dulu Hipatia gitu Natalia. Dia. Jadi Hipatia itu adalah seorang wanita, seorang filsuf, seorang wanita yang tidak mau mengikuti kehendak orang-orang gereja untuk patuh dan tunduk untuk dinikahi gitu. Dia menuntut ilmu, dia seorang yang smart ya, perempuan. Apa yang dilakukan sama pihak gereja? Dia dikuliti sampai kemudian tulangnya segala macam lah, dihajar lah. Karena dia mencintai ilmu. Nah, saat ini kalau ibarat kata mereka mayoritas dan mereka masih memegang prinsip mereka di abad ke-19 yang abad ke-8 itu, ya di abad abad ke-16 atau sebelum-sebelumnya. Saya pastikan Natalia dan saya ini tidak bisa hidup. Patriarkinya sangat kuat dan mereka menolak asas-asas keilmuan. Tapi mereka mengambil filosofi dari Yunani. Ini saya herannya dengan mereka itu. Santo Aquinas sendiri mengatakan bahwa akal itu menambah keimanan. Ini akal mematikan iman. Makanya ini parah banget ya. Santo Aquinas. Santo Aquinas itu adalah seorang filsuf dari Katolik yang dihormati. Jadi mohon teman-teman Kristen kesini itu oke lah, kalian punya logika sendiri, logika subjektif namanya, nggak apa-apa, itu kita terima kok. Contoh kayak Natali nanti bilang bahwa menurut logika dia suaminya paling ganteng, jadi nggak ada lagi laki-laki yang ganteng. Itu logika subjektif, itu fakta. Itu kan logika dia, itu adalah subjektif dan secara subjektif kita terima. Tapi apakah itu objektif? Maka kita akan lihat definisi ganteng itu seperti apa sih? Apakah kriterianya sudah memenuhi? Maka kita akan kumpulkan seluruh manusia apa parameternya. Begitu. Tapi kalau tidak ada parameter, tidak ada definisi secara jelas, apa yang mau disampaikan? Ya mungkin kalau lebih seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain itu lagi berenang itu. Itu kenapa berenang malam-malam itu? Malam-malam ke berenang itu. Mungkin seperti itu. Jangan bilang dia lagi dibaptis, enggak lah ya, berenang ya. Biasa mau ngomong Bang Anggur sudah tadi dia Mbak. Ya, kan dia yang membaptis. Silakan. Anggur udah sama gara-gara Uni. Enggak, yang saya lihat begini ya. Saya melihatnya dia tuh comot-comot ayat. Terus disambung-sambung gitu loh. Terus disimpulkan sendiri dia Yesus adalah Tuhan. Bentar Bang, noise bang. Oke. Nah, disimpulkan dia Tuhan. Padahal saya tantang kepada mereka. Dia kan selalu menyarankan bahwa kita membaca perikop, ya kan, satu perikop. Nah, saya minta tunjukkan satu aja perikop yang mengatakan bahwa Yesus Tuhan gitu loh. Di mana ada yang mengatakan ada Yesus itu perikopnya Yesus Tuhan, itu aja. Kalau di ngarang-ngarang itu ya kacau kan jadinya. Jadi teman-teman Kristen yang di bawah tunjukkan ke saya di mana ada perikopnya di Perjanjian Baru itu bahwa Yesus Tuhan. Itu aja permintaan saya. Lanjut yang lain. Pak Pendeta naik lagi aja, cuma pakai itulah gantian lah ngomongnya kalau mau naik ini nggak apa-apa.
yang orang belum kelar jadi ngomong gitu kan. Kita dengerin kok Pak Yohanes ngomong, tadi kita dengerin. Iya, tadi Pak Pendeta Yohanes kan ngomong sebenarnya kan ngempet loh dari tadi, ngempet pengen ngomong Anton kali kau sebut Anton apa? Ngomong sebentar apa dia nggak nanya tapi menyimpulkan. Aduh, kamu ini bahas sejarah, bapaknya Paulus saja kau nggak tahu berbicara tentang sanad Nabi Muhammad. Aneh. Bapaknya Paulus, mamanya, bapaknya nggak tahu pula bahas tentang Nabi Muhammad sanad. Kalau mau bertanya lah bertanya, jangan simpulkan begitu ya. Pendeta Yohanes, kau dengar kau baik-baik. Juga tuh saya mau tanggapi ya. Inilah kesalahan berpikir dari orang-orang Kristen yang doktrin ini menjadikan manusia itu punya kasta. Ini ujung-ujungnya nanti manusia punya kasta dalit nih. Contoh, tidak ada istilah kenabian itu adalah warisan. Allah itu merahmati siapa yang dia kehendaki, memurkai siapa yang dia murkai. Bukan karena kau anak siapa, bukan. Ini mentang-mentang bapak lu nabi terus anak lu jadi nabi. Wah, Tuhan ngajarin nepotisme nih. Mentang-mentang anak lu, bapak lu presiden tuh lu jadi presiden gitu. Ini logika seperti ini yang dipakai oleh Pak Yohanes tadi, bahwa dia mengatakan, coba lihat kenabian itu, keturunannya dari Ishak, nggak ada tuh kenabian dari Adnan. Gini, kalau nggak ada tertulis di kitab lu bahwa nggak ada keturunan dari Adnan, minimal lu baca di kitab lu bahwa tongkat akan diambil dari Yehuda, dan bahkan dalam kitab Raja-Raja dikatakan kalau seandainya anak keturunanmu melaksanakan apa yang benar di mata Tuhan, maka kerajaan tidak akan lepas dari keturunanmu. Tapi masalahnya, apakah seluruh keturunan dari Daud atau Yakub itu menjalankan perintah Tuhan? Kita bisa buktikan enggak. Jangan berisik dong, Mat. Jangan berisik, Mat. Pelan-pelan, Mat. Jadi gitu. Jadi tolong ketika membawa sebuah narasi, parameterkah itu, apakah ada di kitab Anda tertulis dan di kitab saya bahwasannya kenabian itu berdasarkan warisan? Kalau memang, kenapa Yesus menjadi nabi? Keturunan siapa dia? Keturunan Yakub. Lalu udahlah, nggak usah menipu kami ya. Ada 13 orang anak Yakub. Kenapa cuma 12 orang yang dikatakan Bani Israel? Kenapa Dina nggak disebut? Karena perempuan itu tidak ada istilahnya nasab sampai ke perempuan. Jangan tipu-tipui kami lah umat Islam ya. Tolonglah. Anda pendeta, berikan wawasan yang edukasi di sini yang betul-betul ada dasarnya. Tapi kalau minimal gini ya, nih minta maaf nih, saya akan benarkan ketika klaim sesuai dengan fakta. Contoh gini, klaimnya begini. Klaimnya adalah bahwa saya adalah istri Yesus tapi saya tidak bisa membuktikannya. Itu klaim ya. Maka tidak ada yang bisa menuntut kepada saya buktinya, karena saya sudah disclaim, saya adalah istri Yesus yang tidak bisa saya buktikan kepada kalian. Itu tidak ada satupun orang yang boleh meminta bukti karena saya sudah klaim. Tolong seperti itu. Atau Natali mengatakan, tidak ada yang boleh menyanggah kegantengan suami saya bahwa dialah yang paling ganteng. Maka tidak ada yang boleh minta bukti kalau suamimu ganteng. Tidak boleh, karena klaimnya sudah jelas. Masalahnya adalah klaim kalian itu bertentangan dengan realitas. Ketika kalian katakan Yesus adalah Tuhan, realitasnya dia hamba. Ketika dia hamba, realitasnya menurut kalian Tuhan. Ditabrak lari, bre. Ayolah, kita kan udah pada dewasa nih. Diajarkan bahasa Indonesia yang jelas. Gitu. Ya, selamat malam Bang Larto. Buka mic-nya Bang. Jika Yesus itu Tuhan, maksud saya, siapa yang menyambut nyawa Yesus itu? Apakah ada Tuhan lain lagi? Itu aja pertanyaan saya. Tolong Pak kasih penjelasan. Abang dari Islam Kristen Bang. Ya, halo? Iya, saya Abang dari Islam Kristen. Kalau Yesus itu Tuhan, berarti yang mencabut nyawa Yesus itu siapa? Abang ini abang itu Islam apa Kristen Bang? Terus yang mencabut nyawa maknya Tuhan atau ibu Yesus itu siapa? Apakah si Yesus? Lalu apakah Yesus itu seorang anak durhaka, tega mematikan, mencabut nyawa ibunya? Ya. Ini yang bikin saya bingung, Bu. Betul. Kalau kita diskusi, kita terima sebenarnya doktrin mereka asal mereka jujur. Ketika ditanya siapakah yang mencabut nyawa Yesus, mereka memang punya jawaban bahwa Yesus itu menyerahkan nyawanya. Nah, pertanyaannya yang mengambil nyawanya itu apa? Apakah dia meninggalkan jasadnya sendiri? Itu kan doktrin. Dan kita sebenarnya kita tidak boleh juga kayak nggak boleh gitu, nggak bisa. Itu logika mereka. Tapi masalahnya kita harus
tegaskan di sini. Nah, kalau seandainya Tuhan mencabut nyawanya sendiri, berarti sama dengannya, atau kalau koherennya itu adalah Tuhan bunuh diri. Nah, masalahnya terima nggak teman-teman Kristen bahwa Tuhan yang bunuh diri? Kan gitu. Kalau mereka nggak terima, ya mereka berarti bertentangan dengan iman mereka. Nah, kemudian siapa menyebut nyawa Maria? Ya Yesus sendiri harusnya. Atau Yesus nggak tahu menahu tentang kematian. Maka konsekuensi logiknya adalah bahwa ternyata Yesus tidak sebaik itu kepada ibundanya, ya, karena di dalam 10 Torah diperintahkan untuk menghormati orang tua. Gimana mau menghormati orang tua kalau yang mematikan orang tuanya adalah dia sendiri, kan begitu. Makanya ada perselisihan terkait tentang Bunda Maria di ajaran Anglikan, Katolik, Ortodok, dan Protestan. Ada yang mengatakan bahwa Maria ini tidak mati, dia terangkat ke langit. Ada yang mengatakan bahwa Maria ini dia kudus suci, makanya dia disebut Theotokos, ya. Dan itu berbeda dengan Lutheran yang mengatakan bahwa hanya Yesus yang suci, Bunda Maria tidak suci. Jadi kita harus terima kok. Justru itu adalah edukasi dan ilmu. Kita tidak menyerang orang begitu saja, ya. Cuman kita oke, doktrin kalian nggak apa-apa, tapi tolong dasarnya di mana. Kalau tidak ada dasar ya tidak apa-apa, tapi ya cukup menjadi asumsi aja, nggak perlu ditanggapi dan diterima. Begitu kurang lebih. Nah ini saya satu pertanyaan lagi, tolong. Jadi Yesus itu kan mati di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Yang nama dia atau memang dia unsur Tuhan, yang saya jadi bingung ini pertanyaan. Tuhan itu yang mengatur alam semesta, mengatur gerak kehidupan alam semesta dan segenap makhluknya. Lalu kalau Tuhan ini mati sampai 3 hari, ini secara logika itu mungkin alam planet-planet ini bertabrakan, hancur lebur, nggak ada yang kontrolnya lagi. Mungkin ya, karena kita muslim, Bang. Karena kita muslim, ya, kita mengenal istilah paradok omnipoten, paradok omnipresent. Artinya apa? Ketika kita mengatakan Tuhan berkuasa tapi dia tidak berkuasa, inilah kenapa Ibnu Rus membuat sebuah pertanyaan, mungkinkah Tuhan yang maha kuasa itu membuat batu yang sangat besar sehingga dia tidak mampu untuk mengangkat batu itu? Maka apapun jawabannya tetap salah, maju kena, mundur kena. Dalam Islam kita mengenal istilah ini bukan masalah mungkinkah, bisakah, karena kita bicara tentang entitas tertinggi yang mana tidak ada halangan, tidak ada yang mampu melarang kehendaknya kalau dia berkehendak. Masalahnya adalah apakah yang disebut sebagai Tuhan ini ketika menyatakan dirinya tidak pelin-pelan, dirinya teguh pendirian, dirinya maha mulia, mengingkari perkataannya? Jawabannya kalau iya, maka dia bukan Tuhan. Itu dia. Makanya harus ada istilah pembelajaran ontologis atau ilmu hakikat di sini. Apa sih bedanya Tuhan dengan manusia? Teman-teman Kristen kita belum sampai di taraf untuk bisa menjelaskan apa beda Tuhan dengan manusia. Mohon maaf saya harus katakan, ya. Teman-teman Kristen biasanya diskusinya stuck di tempat. Karena apa? Mereka tidak bisa bedakan mana Tuhan, mana manusia, apa arti mengurapi, apa arti anak Allah untuk Yesus. Mereka tidak punya definisi sama sekali tentang hal itu. Bang Yanto putus suaranya, Bang Yanto. Aduh, turunin turunin aja, beraninya pakai musik. Kalau naik jangan pakai musik dong ya teman-teman ya. Pakai tawa aja. Iya. Ketika apa biar nggak kena itu YouTube. Silakan Mbak Fani, silakan naik aja sini. Kenapa takut naik ke atas? Kenapa takut? Uni Riva nggak gigit orang kok. Nggak gigit. Mau nabok aja dikit. Saya suka ngelus-ngelus, nggak suka gigit saya.